telah kami buat dalam Quran ini berbagai macam perumpamaan untuk manusia. Diulang lagi di Quran surat Ar-Rum ayat 58. Biasanya kalau kalian cerita Ar-Rum kan itu cerita tentang nikah. Itu ayatnya pasti itu. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka ayat ini, siapa mereka itu? Ya belum tahu. Pastilah orang-orang yang tidak tahu itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Ayat-ayat yang perumpamaan tadi sampaikan kepada mereka yang masih tertutup mata kalbunya, kita akan dibilang sesat. Kita akan dibilang membuat kepalsuan belaka. Gak nyambung. Siapa mereka itu? Orang-orang yang masih tertutup penglihatan kalbunya. Kenapa mereka tidak percaya? Wajar tidak percaya. Karena mereka belum mengalaminya. Belum mengalaminya. Makanya beruntung yang sudah mengalaminya. Saya mau tanya. Kalian yang sudah pada mengalami. Betul gak omongan saya? Gampang gak belajar Quran? Baca Al-Fatihah ngerti. Baca Al-Baqarah ngerti. Baca Al-Imran ngerti. Semuanya ngerti. Yang ada cuman hangat-hangat air mata. Berarti pesan dari Allah itu nyampe. Nyampe. Itu namanya surat. Kita baca lagi Quran surat Az-Zumar nih. Ya. Ayat 27. Sama ayatnya dengan tadi. Walaqad darabna linnas. Fi hadzal Quran min kulli masalin. Kalian sekarang tinggal dengar saya ngomong kok. Saya ngumpulkan ini berjam-jam. Berhari-hari, berbulan-bulan. Kalian tinggal denger. Gratis lagi. Kasih makan lagi. Walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin la'allahum yatadakkarun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran berbagai macam perumpamaan. Supaya mereka berpikir. Supaya mereka dapat pelajaran. Saya tanya, siapa yang dapat pelajaran? Siapa yang akan dapat pelajaran dari ayat-ayat perumpamaan? Siapa? Udah ada jawabannya, baca sendiri. Siapa manusia yang akan mendapatkan pelajaran dari perumpamaan itu? Yaitu yang mampu mewujudkan perumpamaan itu menjadi kenyataan dalam diri. Sebagai sebuah pengalaman spiritual. Ayo, sekali lagi saya tanya. Mau terus-menerus mendengarkan orang cerita tentang kopi atau minum kopi? Itu aja. Selama ini ngaji kalian kurang tepat. Terlalu banyak dengarkan ceramah. Yang diceramahkan juga belum sesuatu yang dialami. Betul nggak? Iya. Jadinya ira harus minum kopi. Nah. Betul? Oke. Lanjut. Ini Quran surat Al-Hasyr nih. Nah ini udah. Saya kasih tahu. Satu ayat aja nih. Yang sudah terbuka mata kalbunya pasti ketawa. Pasti bahagia. Pasti ngerti. Saya bacakan ya. Dengarkan. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Biasanya suka dibaca ya dalam salat. Ayat ini keren sekali. Kalau sekiranya kami turunkan Quran ini kepada sebuah gunung. Ngerti? Kalau sekiranya kami turunkan Quran ini pada sebuah gunung. Ini Quran diturunkan pada gunung. Tahu ya Quran yang mana? Gunung yang mana kan? Nah, yang ngerti langsung aku tahu. Pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah. Betul? Pecah gunungnya? Hancur luluh gunungnya. Udah merasakan itu? Selamat ya, udah merasakan ayat ini. Coba bacakan Quran tuh di Gunung Galunggung. Belah gunung? Atau di sini di Gunung Burangrang nih. Bacakan Quran belah gunung?
Karena kita nggak ngerti gunung yang mana, Quran yang mana, nggak ngerti. Kalau sekiranya kami turunkan Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Kalau tadi perumpamaan dibuat untuk manusia supaya mereka dapat pelajaran. La'allahum yatadzakkarun. Ini la'allahum yatafakkarun. Mikir atuh, mikir. Siapa orang yang bisa berpikir? Siapa orang yang bisa berpikir? Siapa? Yang sudah bisa menggunakan pikiran. Siapa pengguna pikiran? Kesadaran. Orang yang berpikir itu bukan orang yang sedang hitung pakai kalkulator, bukan. Orang yang berpikir itu yang sedang menganalisa sebuah masalah di laboratorium, bukan. Itu sedang menggunakan logikanya. Orang yang berpikir adalah orang yang sudah mampu menggunakan pikiran. Siapa pengguna pikiran? Kesadaran. Makanya kesadaran itulah majikan kita yang sebenarnya. Jadi orang yang sudah melampaui pikirannya, sudah masuk pada sidratil muntaha, puncaknya kesadaran. Itulah orang yang bisa menggunakan pikiran. Dan orang yang bisa menggunakan pikiran, baru dia bisa berpikir. Makanya ayat ini hanya untuk mereka yang sudah bisa berpikir. Lanjut. Ini Quran surah Al-Baqarah turun ke bawah. Ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Ada di Quran surat Siram. Surat apa? Surat An-Naml, Siram. Ada di Quran surat Lebah. Ada. Ada di Quran surat sapi betina. Ada. Palinter ya. Ngerti ente. Nu mana Al-Baqarah, nu mana Siram. Siram eta nu sok asup kana liang. Nu mana liangna kita ngerti. Tuh. Jadi An-Naml itu cerita perjalanan masuk ke dalam lubang. Saha tuh An-Naml teh? Oh, eta. Tahu gua? Tahu. Gua ada Cijajar, gua Pawon, gua Lalai, gua apa lagi? Gak nyambung. Ya gue, elu. Begitu tahu. Ternyata Quran semua berfokus pada diri sendiri. Keren jadi. Karena memang Quran buat petunjuk manusia, bukan? Bukan buat kandang sapi, bukan buat sapi. Kan kalian selama ini begitu lihat sapi betina, oh itu di kandang sapi. Emang Quran ke sapi? Lanjut. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, dengarkan kata saya. Siapa? Orang yang beriman. Siapa orang beriman? Yang sudah terbuka penglihatan kalbunya. Maka mereka yakin perumpamaan itu benar. Jadi perumpamaan itu hanya benar bagi yang beriman. Karena yang beriman udah mengalami. Awas ya, ini bukan cerita orang yang mengaku beriman. Bari jengcan ngalaman. Ini untuk orang yang beriman. Perumpamaan itu benar. Benar itu dari Tuhan mereka. Tetapi orang-orang yang kafir, yang tertutup, masih tertutup. Mereka mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu banyak juga orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Tahu siapa orang yang fasik? Tahu apa tidak? Kalau enggak saya beritahu. Orang fasik itu orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi kemana-mana seakan-akan dia mengatakan diri sebagai orang yang tahu. Padahal dia tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu orang fasik.
Makanya orang yang fasik tidak bisa ditolong. Maaf ya. Kalian yang mau duduk di sini mendengarkan saya bicara. Saya yakin kalian orang-orang yang layak untuk ditolong. Tapi orang yang mengatakan dirinya tahu, pada sesungguhnya dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tidak akan ada tempat ini. Betul? Selamanya memberitahu terus pada orang yang dia tidak tahu. Dan orang yang semacam itu tidak bisa ditolong. Santrinya bisa ditolong, gurunya belum tentu. Muridnya bisa ditolong, gurunya belum tentu. Karena kalau seorang guru belajar dengan murid, gengsi dong. Betul nggak? Ya kan? Iya. Ada yang datang sama saya. Ayah, saya mau belajar. Sudah nonton YouTube 22 tahun. Terus bisa nggak ada kelas khusus tengah malam? Jam nasare atau tengah malam. Minta kelas khusus. Bareng aja yang batur. Untuk meruntuhkan ego. Sieun panggih cenah jeung murid. Iya. Maaf ya. Ada yang besar hati tuh. Maaf ini. Biarkan beliau mendengar juga. Karena ini bagus. Beliau itu selama ini praktek sebagai dukun. Terkenal lah di Bandung. Jika nama ranah yang suka itu. Begitu sudah mendengar kajian saya. Dia mengatakan, saya selama ini membohongi orang. Dan mulai hari ini saya stop prakteknya. Stop tuh praktek. Dan semua pasien-pasien dia yang selama ini datang ke rumahnya, praktek perdukunan itu, dibawa ke saya. Saya bilang, kamu mau lihat. Akan diangkat derajatnya. Kenapa? Dia tidak gengsi. Bahkan semua yang datang sekarang ke rumahnya, tangka dia deh. Kacimahi we. Terus insaf saya. Bagus gak? Keren. Itulah hijrah, itu luar biasa.